warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haudira Haleda dengan NIM 151422142. Saya dari kelas 3F jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang bahan pembelajaran grafis. Yang pertama, media grafis. Media grafis dapat diartikan sebagai media yang bersifat dua dimensi atau dengan kata lain dapat dilihat dari dua sisi. Media grafis merupakan salah satu media untuk menangkap, memproses, serta menyusun kembali informasi yang diperoleh lewat indera penglihatan dan pendengaran. Lalu disajikan kembali secara grafis atau dalam bentuk grafis baik berupa objek, gambar, atau kata-kata. Media grafis merupakan media visual yang menyajikan ide atau fakta atau gagasan lewat penyampaian kata-kata, kalimat, angka, hingga simbol atau gambar. Media visual yang menampilkan ide, fakta, atau gagasan melalui penggunaan indera penglihatan dan pendengaran dan menyajikan informasi secara grafis atau dalam bentuk objek, gambar, atau kata-kata. Istilah media grafis mengacu pada media yang hanya dapat dilihat dari dua sisi. Media grafis adalah media visual yang menyampaikan ide, fakta, atau gagasan melalui kata-kata, kalimat, angka, simbol, atau gambar. Ini adalah jenis media yang digunakan untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi yang diperoleh melalui indera pendengaran dan penglihatan dan kemudian disajikan kembali dalam bentuk grafis, baik itu gambar, objek, atau kata-kata. Yang kedua, macam-macam media grafis. Ada beberapa jenis macam-macam media grafis, yaitu ada diagram grafik, poster, kartun, komik, gambar, bagan. Yang pertama, diagram. Diagram adalah sesuatu gambar-gambaran sederhana untuk memperlihatkan hubungan timbal balik, terutama dengan garis-garis diagram yang sangat baik adalah sangat sederhana, yakni hanya bagian-bagian terpenting saja yang diperlihatkan. Yang kedua, grafik. Grafik adalah suatu grafis yang menggunakan titik-titik atau garis untuk menyampaikan informasi statik yang saling berhubungan. Yang ketiga, poster. Poster merupakan kombinasi visualisasi yang kuat dengan warna dan pesan yang dimaksud untuk menangkap perhatian orang lewat, tetapi cukup lama menambahkan gagasan yang berarti di dalam ingatannya. Yang keempat, kartun. Kartun adalah menggambarkan dalam bentuk lukisan atau karikatur tentang orang, gagasan atau situasi yang didesain untuk mempengaruhi opini masyarakat. Yang kelima, komik. Komik merupakan sesuatu bentuk kartun yang menggunakan karakter dan memerankan sesuatu berita dalam urutan yang erat, dihubungkan dengan gambar dan dirancang untuk memberikan hiburan pada pembaca. Yang keenam, gambar. Media grafis paling umum digunakan dalam PBM karena merupakan bahasa yang umum dan dapat mudah dimengerti oleh peserta didik. Kemudian, mencerna media grafis karena sifatnya visual konkret menampilkan objek sesuai dengan bentuk dan wujud aslinya sehingga tidak memperbalistik. Yang ketujuh, bagan. Bagan merupakan media berisi tentang gambar-gambar, keterangan, daftar, dan sebagainya. Bagan digunakan untuk memperagakan pokok-pokok ini. Bagan secara jelas dan sederhana antara lain perkembangan perbandingan struktur organisasi. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan media grafis. Kelebihan dan kelemahan Batch-Steer 2014 mengemukakan kelemahan dan kelebihan media grafis, yaitu kelebihan yang dimiliki media grafis adalah bentuknya sederhana, mudah pembuatnya. Media grafis termasuk media yang relatif murah ditinjau dari segi biayanya. Sedangkan kelemahan media grafis adalah tidak dapat menjangkau kelompok besar, hanya meningkatkan persepsi indera penglihatan saja, tidak menampilkan unsur audio dan motion. Sadiman 2014 menyebutkan kelebihan dan kelemahan media grafis dalam jenis gambar, yaitu yang pertama, kelebihan media gambar. Yang pertama, sifatnya konkret. Yang kedua, gambar dapat mengatasi batasan ruang dan waktu. Yang ketiga, dapat mengatasi keterbatasan pengamatan kita. Yang keempat, gambar dapat memperjelas suatu masalah dalam bidang apa saja dan untuk tingkat usia berapa saja, sehingga dapat mencegah atau membetulkan kesalahpahaman. Yang kelima, harganya murah dan gampang didapat serta digunakan tanpa memerlukan peralatan khusus. Kemudian ada kelemahannya, yaitu yang pertama, hanya meningkatkan persepsi indera mata. Yang kedua, ukurannya sangat terbatas untuk kelompokan besar. Kemudian yang keempat, ada penerapan media grafis. Dalam penggunaan pembelajaran, ada beberapa penerapan media grafis dalam penggunaannya.
Pembelajaran yaitu grafik, bagan, komik, poster, media foto. Yang pertama grafik. Grafik divisualisasikan dengan bantuan objek dalam bentuk garis, batang, dan gambar, menampilkan pesan dalam bentuk-bentuk seperti itu mempermudah penyerapan informasi oleh siswa. Yang kedua, bagan. Pemilihan bagan yang akan disajikan di kelas tentu saja harus berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Guru yang kreatif dapat merancang bagan sendiri dengan terlebih dahulu menganalisis materi dan mempersiapkan untuk dibuat dalam bentuk bagan. Yang ketiga, begitu noraknya komik di masyarakat dan begitu tingginya kesukaan akan terhadap komik, hal tersebut mengalami untuk dijadikan komik sebagai media pembelajaran. Hal inilah yang juga menginspirasi komik isinya materi-materi pembelajaran. Yang keempat, menggunakan poster untuk pembelajaran dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama digunakan sebagai bagian dari kegiatan dalam belajar. Dalam hal ini, poster digunakan saat guru menerangkan sebuah materi kepada siswa. Begitu halnya siswa dalam mempelajari materi menggunakan poster yang disediakan oleh guru. Yang kedua, digunakan di luar pembelajaran untuk bertujuan untuk memotivasi siswa. Sebagai peringatan, ajakan propaganda atau ajakan untuk melakukan sesuatu yang positif dan penamaan nilai-nilai sosial dan keagamaan. Dan kelima, ada media foto. Media foto pergunakanlah gambar sesuai kebutuhannya, tidak terlalu banyak namun memiliki relevansi tinggi dengan materi yang sedang diajarkan. Jumlah gambar yang sedikit namun terpilih akan lebih baik daripada gambar yang banyak tetapi kurang memberikan makna. Ilustrasi foto yang berlebihan justru akan mengganggu konsentrasi dan fokus perhatian siswa akan terbagi pada gambar-gambar tersebut. Jadi, terpenting adalah pemusatan perhatian pada gagasan utama. Itulah pembahasan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You don't even know my name,